Assalamualaikum, selamat pagi keluarga besar petani cabai Ori 212 dan keluarga besar seniman pertanian. Dimanapun berada, saya doakan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Kegiatan kita pagi ini adalah penaburan pupuk dolomit. Mungkin rekan-rekan sudah tahu manfaat penaburan pupuk dolomit ini, tujuannya untuk apa, tapi sedikit saya jelaskan. Penaburan pupuk dolomit ini untuk menstabilkan pH tanah atau meninggikan pH tanah agar ada di posisi normal. Untuk lahan cabai itu pH tanah yang stabil ada di angka 5,5 atau 6 sampai ke angka 7,5. Karena pH tanah ini sangat mempengaruhi ke depannya penyerapan unsur hara. Jadi kalau pH tanah stabil, itu unsur haranya otomatis akan terserap dengan baik. Dan sebaliknya, kalau pH tanah itu drop, otomatis unsur hara tidak terserap dengan baik. Jika unsur hara tidak terserap dengan baik, otomatis kendalanya nanti ada pada tanaman. Entah itu tanamannya kerdil, susah berkembang dengan baik, susah lebat, atau yang lainnya. Jadi manfaat kapur dolomit ini benar-benar sangat jos. Untuk rekan-rekan, saran dari saya sebelum menanam ada baiknya pengecekan pH tanah terlebih dahulu. Jika pH tanah ada di bawah angka 5, nah itu sebaiknya diberikan pengapuran terlebih dahulu. Ini nanti setelah penaburan dolomit itu akan kita lakukan pencacahan. Jadi tanah ini kita cacah dulu menggunakan kultivator agar dolomit bisa menyatu dengan baik dengan tanah. Begitu. Jadi ini rencananya akan kita tanamin ori sekitar 40.000 batang di lahan ini. Nanti setelah pencacahan tanah dilakukan, nah itu kita baru melakukan penyepraian H2O2 atau hidrogen peroksida. Jadi manfaat H2O2 itu untuk membunuh bakteri jahat atau mematikan bakteri jahat yang ada pada tanah. Sebenarnya bukan bakteri jahat saja yang mati, tapi bakteri baiknya juga ikut mati. Tapi tidak perlu khawatir. Kalau bakteri baiknya itu juga ikut mati, nanti 1 hari sebelum tanam seperti yang saya lakukan, itu kita aplikasi pengocoran anpus. Itu anpus itu merek dagang yang kandungannya itu ada trichoderma dan gliocladium. Nah itu nanti kita hidupkan lagi bakteri baiknya di dalam tanah. Jangan lupa juga pemberian anpus itu harus kita mix atau kita campur dengan yang namanya molase. Molase itu tetes tebu. Manfaat molase itu sebagai bahan nutrisinya bakteri baik. Jadi dengan adanya tetes tebu atau molase itu, bakteri baik itu akan semakin banyak begitu. Jadi kita kembali lagi nanti setelah dilakukan pencacahan dolomit, itu kita penyepraian H2O2. Selang 2 hari itu baru kita lakukan penyepraian asam umat cair, yang mana asam umat cair itu juga bagus untuk mensuburkan tanah dan bisa mengurangi pupuk kimia sekitar 50%. Untuk lahan ini kita sama sekali tidak memakai pupuk kimia, jadi sementara kita tinggalkan dulu pupuk kimia. Kita memakainya nanti pupuk organik cair, itu merek dagang Hens. Hens itu sudah ada beberapa unsur hara yang terkandung di dalamnya. Jadi untuk lahan ini sebelumnya kita mengalami kegagalan total dikarenakan faktor cuaca yang kurang bersahabat, itu kekeringan. Jadi kita satu lahan ini punya 3 sumur, tapi 3 sumur itu sama sekali tidak bisa mengeluarkan air.
Alhamdulillahnya beberapa hari ini hujan, jadi kita langsung pengolahan lahan kembali. Itu tanah terlihat hitam atau coklat dikarenakan semalam hujan deras. Untuk rekan-rekan yang sedang menanam atau yang mau menanam, tetap semangat. Yang penting optimis, jangan pernah pesimis. Karena kalau kita yakin berhasil, insya Allah kita akan berhasil. Sementara ini saja dulu kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita akan update lagi perkembangan di beberapa hari kemudian. Saya doakan untuk rekan-rekan semua sukses selalu, dipermudah dalam segala hal. Amin, amin, amin. Salam hormat dari saya untuk rekan-rekan semua petani cabai, khususnya varietas Ori 212. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.